Lalu kembali saja Anda berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini kelihatannya Pak Jokowi dan juga para menteri-menteri ini sedang berbunga-bunga karena mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi kita triwulan ini itu bisa tumbuh 5,11%. Sementara kata Pak Jokowi negara-negara lain nyungsep gitu ya. Dan ini saya kira lagi-lagi ini soal angka-angka yang ya saya nggak menyebutnya menipu dengan statistik tapi membuai lah. Dan saya jadi teringat kembali ketika Pak Jokowi waktu itu ini mudah sekali kita kontraskan mengingatkan agar Gubernur Maluku Utara itu mesti menjaga hati-hati pertumbuhannya sampai 27% tertinggi di dunia. Tapi kemudian kepada Ibu Sri Mulyani, Pak Gubernurnya itu mengeluh bahwa iya betul angkanya 27%, tapi nggak ada dampaknya pada rakyat Maluku Utara itu. Nah, saya kira juga angkanya sama, 5,11%, tapi apa artinya buat rakyat Indonesia itu? Iya, kalau kita lihat atau cara menghitung kesejahteraan, cara menghitung pertumbuhan, ini paradigma tahun 80 yang udah dibatalkan bahkan oleh para ekonom, yang bahkan Hmm. ekonom kapitalis itu. Ya kita baca Stiglitz, kita baca uh, Amartya Sen, Hmm. kita tahu bagaimana dari awal sebetulnya Michael Todaro udah merumuskan dengan cara yang lain cara menghitung. Hmm. Kita dulu bicara tentang growth, tapi kemudian dikoreksi bahkan oleh Bank Dunia sendiri bahwa tidak boleh growth, harusnya dihitung juga distribusinya merata apa enggak kan. Hmm. Hmm. Jadi Jokowi membypass semua itu karena dia nggak paham Hmm. perkembangan teori ekonomi. Bahkan dalam 5 tahun terakhir ini, biang dari ekonomi kapitalis yaitu World Economic Forum di Davos itu yang didirikan oleh Klaus uh, Schwab, orang Jerman itu dari tahun 50, dia sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin negeri-negeri yang sedang bertumbuh itu masih dipaksa untuk dihitung kesejahteraannya berdasarkan growth. Mesti ada degrowth justru. Jadi Hmm. Jokowi memamerkan sesuatu yang udah lapuk sebetulnya. Hmm. Itu kondisinya kan. Apalagi kalau kita hitung misalnya tuh pertumbuhan 5% itu tidak ada fungsi negara di situ. Hmm. Saling berdagang antar tetangga ekonomi bisa tumbuh 5% kok. Ya karena konsumsi domestik dia nyebutnya begitu kan? Iya, itu sebetulnya konsumsi domestik aja udah menunjukkan 5%. Dan Ya. konsumsi domestik itu bukan bukan investasi yang dihasilkan oleh APBN, itu justru dengan kemandirian manusia, karena manusia adalah rasional animal, dengan menyebut homo economicus, maka itu biasa 5-8%, bahkan di abad-abad yang lalu itu nggak ada negara tuh ekonomi bisa tumbuh 8% kok. Jadi Hmm. sebetulnya Jokowi nggak paham bahwa ukuran-ukuran itu tidak lagi didasarkan pada angka pertumbuhan, tapi angka kesejahteraan, bahkan angka kebahagiaan. Indeks kebahagiaan itu dapat nggak? Hmm. Indeks yang biasa disebut sebagai keenakan bertetangga dapat nggak? Dan Hmm. semua itu ukuran-ukuran baru, tapi Jokowi tentu mau membypass semuanya. Dan itu diingatkan oleh Bupati Halmahera Utara bahwa iya 26%, tapi Eh, kalau eh, empat eh, orang yang ya, silakan. 26%, 25% misalnya pertumbuhan tertinggi di dunia itu. Tapi kalau 4 orang konglomerat di situ berhenti berproduksi, itu jadi minus 20 pertumbuhannya. Hmm. Jadi pertumbuhan yang didrive hanya oleh segelintir orang. Dan pertumbuhan yang menghasilkan disparitas. Kan itu filosofi itu kan Hmm. sejak Jokowi masih ngamplas-ngamplas meja di Solo itu udah dibicarakan di FEUI. Ya, 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 ya. Oke, tapi saya kira mungkin bukan hanya sekedar ketidakpahaman, tapi juga ada semacam upaya begitu ya untuk menggunakan data-data statistik yang kita sebut dulu how to lie with statistik gitu. Bagaimana cara berdusta dengan statistik gitu ya. Tapi terlalu sophisticated ya kalau itu kita gunakan untuk Pak Jokowi gitu ya. Iya kan Jokowi hanya tahu laporan ada growth. Oke, Ya. kalau Hmm. disodorkan ke dia disparitasnya berapa itu? Mhm. Tadi saya cerita bertemu dengan buruh di IKN yang dipaksa bekerja di Sulawesi, diangkut dari NTB, dari Jawa itu. Mereka penghasilan mereka itu Rp80 per hari, Ah, dipotong konsumsi 80.000 harian ya. itu 80.000 maksudnya ya. Rp80.000, dipotong segala macam kebutuhan dia itu. Yang dia bisa simpan di dompetnya itu tinggal 20.000 tuh. Jadi setiap bulan 3 kali 20.000 tuh 600.000 itu. Ada kesulitan mendadak habis semua uangnya tuh. Jadi itu yang kita sebut sebagai disparitas. Growth-nya ada, disparitasnya makin tinggi kan. Jadi Hmm. ketimpangan itu yang mesti diukur, bukan pertumbuhan. Hmm. Itulah kalau kapasitas Jokowi itu eh, hanya ingin memamerkan angka, dia nggak tahu realitasnya apa tuh. Hmm. Tapi saya penasaran tadi, kalau Anda menyebutnya dipaksa itu, memang mereka nggak bisa menolak dan kemudian apa berapa penghasilannya kalau mereka mau dengan standar gaji yang rendah seperti itu?
keadaan ekonomi pasti memaksa orang untuk menerima apa aja Oh, baru oke oke oke. Maksudnya itu ya, kondisinya mereka ya. kondisi Hmm, itu. Bahkan mereka sendiri mungkin diam-diam merasa diri robusta itu. Kalau kita terangkan keadaan mereka. Ya oke. Nah, sekarang balik lagi soal ini tadi ya. Itu kan Anda baru bicara soal distribusi dan sebagainya. Tapi padahal sebenarnya kan indikator sebuah negara itu tidak hanya pertumbuhan ekonomi kan. Banyak hal-hal lain yang sebenarnya yang kita selalu perbincangkan soal demokrasi, soal macam-macam lah yang mesti mesti itu juga jadi indikator gitu. Ya itu daya beli, Hmm. apa namanya, rasio pajak segala macam, supaya kita bisa baca pertumbuhan itu didasarkan oleh mesin mesin pertumbuhannya apa itu. Kalau Mhm. pertumbuhannya hanya didasarkan karena ekspor komoditas kita tinggi dan itu ekspor yang didasarkan pada cawe-cawe politik Jokowi, kalau pemasukan pajak kita sebetulnya hasil pemerasan apa namanya, dipajakin di depan, kan itu bukan sinyal yang masuk akal kan. Kan kita seseorang yang otoriter, dia bisa majaki semua orang kaya itu bayar di depan supaya kita lihat terusnya di situ kan. Tetapi kondisi di belakang pajak memajak itu menunjukkan disparitas. Kondisi di balik angka-angka ekspor komoditas kita menunjukkan disparitas. Kalau kita rumuskan sebetulnya dengan mudah kita katakan bahwa ada hilirisasi, tetapi di hulu itu kotor karena permainan politik. Jadi semua hal yang tiba dengan angka growth 5,4,5 atau 5,4% itu adalah tipu-tipu pencitraan doang. Dan Ya. itu yang membahayakan kita karena tiba-tiba Indonesia growth-nya berapa waktu Hmm. reformasi itu. Kan nggak ada semacam sinyal bahwa growth yang tinggi itu sejalan dengan rasa beradab manusia kan. Nah, ketiadaan peradaban itu tidak bisa diukur sekedar dengan angka yang dipamerkan 5% itu. Angka yang sebetulnya hasil kerja mak-mak yang saling bayar gojek, hasil kerja buruh yang walaupun tidak ada tabungan tapi menghidupkan ekonomi di sekitarnya tuh, hasil kerja koperasi-koperasi kecil kan itu semua nggak ada uang negara di situ. Ya, ya. Nggak, yang saya pikir sangat berbahaya adalah kan bagaimanapun juga Jokowi itu seorang presiden. Ya, dan kemudian dia merasa bahwa dengan disodori data pertumbuhan 5,11%, wow berarti dia sukses dong sebagai presiden. Apalagi kemudian diberi angka-angka negara-negara lain pertumbuhannya lebih rendah begitu ya. Nah, padahal kan banyak indikator-indikator lain soal mengukur ekonomi sebuah bangsa itu bukan hanya dari sisi pertumbuhan saja kan, Bung Rocky ya. Nah, dan ini semakin lama dia akan semakin teraliniasi gitu dari realitas yang ada dan dia merasa puas dengan kinerja dia. Padahal sebenarnya realitas pada rakyat nggak seperti yang dia bayangkan. Ya, oke, coba kita hitung misalnya 5% pertumbuhan. 1% pertumbuhan itu menyerap tenaga kerja 200.000 atau 400.000 katakanlah. Hmm. 1% pertumbuhan. 5% pertumbuhan menyerap 2 juta tenaga kerja. Sementara yang nganggur di kita itu 60 juta. Bagaimana caranya tuh? 2 juta itu dipamerkan selama padahal 58 juta itu nunggu lapangan kerja. Jadi poin kita adalah bahkan ketika growth itu diukurkan sebagai parameter utama ekonomi, kita lihat zaman Pak Harto, growth-nya 6-7% tuh. Yang disumbangkan pada negara itu 35%. Jadi hasil dari perputaran ekonomi kapitalis itu yang masuk ke APBN 35%. Zaman Pak SBY turun 27%. Zaman Jokowi tinggal 6%. Jadi ada growth tetapi disparitasnya tinggi sekali kan. Apalagi kalau kita lihat indeks korupsi kita kan mesti dihitung juga di growth ini dibandingkan dengan indeks korupsi. Indeks korupsi kita di zaman SBY 41, 43. Artinya dari 100 orang Indonesia masih ada 41 orang yang jujur. Hmm. Sekarang di zaman Jokowi dalam 9 tahun indeks kita jatuh ke 37. Artinya dari 100 orang Indonesia cuma 37 yang jujur. Karena Hmm. itu yang mesti diukurkan juga bahwa ada growth tapi ada korupsi. Ya, ya, ya. Nah, ini yang saya kira berbahayanya di situ ya, Bung Rocky. Kalau hanya bermain-main dengan angka, tetapi kemudian tidak melihat apanya hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Itu saya kira kan jauh lebih penting bicara soal itu. Bagaimana kesejahteraan, kebahagiaan rakyat, mereka juga apakah hak-hak demokrasi mereka terpenuhi dan sebagainya kan itu jauh lebih penting ketimbang hanya bicara soal growth gitu. Betul, dan kita mau ingatkan pada Pak Prabowo untuk melihat juga dengan cara yang lain. Mhm. Kalau Prabowo mengatakan dia akan melanjutkan proyek Jokowi atau dia akan melanjutkan Jokowinomics, itu artinya akan terjadi hal yang sama. Prabowo akan taruh di situ figur 5-7% growth, tapi disparitasnya tidak diperlihatkan. Jadi bahaya bagi pemimpin yang hanya
mengikuti semacam modeling tanpa ada basis sosiologi analisis. Jadi kebijakan politik Jokowi sering tidak berbasis pada kebijakan sosial. Itu hanya itu poinnya kan. Padahal negara ini diatur secara kooperasi, secara solidaritas, secara keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, keadilan bagi seluruh rakyat itu bisa diukuran. Kalau ukuran 5% itu cuma keadilan, bahkan bukan keadilan, ketidakadilan bagi rakyat. Karena yang menikmati tadi hanyalah 4% dari manusia Indonesia yang disebut oleh Jokowi sebagai penyumbang korupsi itu. Rakyat di bawah itu tetap nunggu BLT, tetap nunggu serangan Hah? fajar, tetap nunggu amplop. Bukan itu soalnya. Ya, ya. Itu yang saya khawatir adalah Pak Jokowi puas dengan angka-angka itu sendiri. Tetapi sebenarnya kehidupan rakyat semakin sulit. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi makin makin jauh Pak Jokowi dari realitas dan dia seperti kita selalu sebut dia hidup dalam dilusinya sendiri gitu. Iya, jadi grossnya naik, tapi fotonya diturunkan. Nah itu. Ya, ya. Nah, itu anomali itu. Ya. Jadi, jadi poin kita selalu kita mau lihat seorang pemimpin itu paham bahwa ada penderitaan pada rakyat. Dan Jokowi tidak mau lihat itu atau tidak mampu lihat itu karena dia fokus pada upaya untuk mengingatkan bahwa dia pernah memimpin Indonesia dan buktinya adalah IKN. Sambil dia menggusur tanah-tanah masyarakat adat di situ, sambil dia peres rakyat supaya datang ke IKN karena dia ingin pastikan bahwa buru-buru yang dikirim ke IKN itu hanya untuk memastikan akan ada upacara bendera di Yes. 17 Agustus datang. Nah, itu yang namanya pemerasan. Yes, oke, baik, makasih Bung Rocky ya. Kita Ya, nolkan semua. Yes. nolkan semuanya. Turunkan potret lebih banyak lagi. Yoi, bro. Ya. Sip.